Indahnya pesona pemandangan tepi pantai berpasir putih dengan ombak berwarna biru dan air yang jernih seakan mengajak kita untuk merasakan ketenangan, inspirasi, dan seakan tercipta bila kita berada di sini. Inilah Pantai Pandawa, pantai yang berada di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pantai ini begitu indah dan menakjubkan. Bahkan konon ada sedikit kisah mengapa pantai ini dinamakan Pantai Pandawa. Pesona keindahan dan pesona kebudayaan berbaur jadi satu di tempat ini. Dan itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Unit usaha pengelola kawasan wisata Pantai Pandawa atau Pandawa Beach merupakan unit usaha kedua yang menjadi pengelolaan BUMDA Desa Kutu. Saat ini daya tarik wisata kawasan wisata Pantai Pandawa merupakan salah satu objek wisata pantai yang menjadi primadona wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara.
Para wisatawan yang mengunjungi Pulau Bali akan belum lengkap nih berwisata ke Pulau Dewata kalau tidak mengunjungi kawasan Pantai Pandawa. Kawasan wisata ini pada mulanya memang tidak didesain sebagai objek wisata. Baru pada tahun 1997, warga masyarakat adat Kutu berkeinginan untuk mengatasi permasalahan akses jalan untuk pelaksanaan ritual keagamaan melasti dan mendukung akses jalan untuk perekonomian masyarakat yang bertani rumput laut dan bersepakat untuk membelah tebing dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Dengan semangat kebersamaan selama 12 tahun, maka akses jalan menuju pantai telah cukup layak untuk dimanfaatkan, sehingga mulai banyak dikunjungi oleh orang. Semakin hari, pengunjung ke pantai semakin meningkat. Hingga pada tahun ke-13, tepatnya pada 27 Desember 2012, masyarakat Desa Kutu memutuskan dan melaunching kawasan pantai sebagai kawasan wisata dan memberikan namanya Pantai Pandawa. Bicara tentang sejarah Pantai Pandawa, memang dulu, jadi sebelum ini dijadikan objek wisata, di sini adalah hampir 55% masyarakat desa adat Kutu itu adalah sebagai petani rumput laut. Nah, itu dimulai kurang lebih dari tahun 1996 sampai 2011. Nah, seiring dengan perkembangan, karena pertumbuhan rumput laut itu semakin hari ada penurunan, sehingga seiring juga dengan pembukaan kawasan untuk membuat infrastruktur dari jalan. Nah, dengan dibuatnya jalan itu sehingga pantai ini makin dikenal oleh banyak orang. Nah, sehingga kita di desa punya komitmen untuk membuka objek ini untuk menjadikan objek wisata Pantai Pandawa. Dan itu kita launching tepatnya tanggal 27 Desember 2012. Dan pada launching itu kita juga sekaligus pembukaan awal festival Pantai Pandawanya. Ya. Kalau di Pantai Pandawa sekarang ini ada beberapa macam jenis kegiatan. Ada kegiatan yang di air, yaitu ada permainan kano, ada snorkeling, ada silancarnya juga ada untuk pemain di air. Itu ya. Nah, terus ada pentas budayanya. Pentas budaya itu setiap hari kita mulai dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Itu pentas seni budaya berupa kecak. Konon nih, selain itu nama Pandawa dijadikan nama pantai ini karena perjuangan pembangunan 12 tahun itu sama halnya perjuangan Pandawa dalam kisah Mahabharata. Nah, untuk tiket, jadi karena sekarang kita sudah ada semacam kerjasama dengan Pemda, jadi itu ditentukan oleh kita selaku desa adat bersama dengan Pemda, yaitu penentuan harga tiket itu untuk domestik itu adalah 8.000, domestik dewasa, wisatawan asing dewasa itu 15.000. Nah, untuk anak-anak domestik itu 4.000, untuk anak-anak asing itu 10.000.
Mulanya pengelolaan kawasan wisata Pantai Pandawa dilakukan dengan sangat sederhana, tanpa manajemen yang standar. Karena pengunjung kawasan wisata Pantai Pandawa semakin meningkat, maka pada 12 Desember 2014 ditetapkan pengelolaan Pantai Pandawa menjadi bagian dari Bumda Desa Kutu. Berdasarkan pasal 5 Perarem Desa Adat Kutu nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Pandawa, maka jenis usaha yang dikembangkan di kawasan Pantai Pandawa ini adalah daya tarik wisata dan jasa pariwisata. Di objek wisata pantai ini, kita tak hanya menikmati pantai, namun juga ada beberapa wahana seperti tempat souvenir, kuliner. Pengunjung juga bisa menikmati kano atau perahu, berfoto-foto selfie, atau sekedar bersantai, serta menyaksikan atraksi budaya seni tari di sore harinya. Sebenarnya di sini kita baru, jadi pengunjung kalau datang ke Pandawa itu bisa menikmati kulinernya, kuliner yang tradisional, ada souvenirnya. Nah terus ada, sebenarnya kita punya kafe juga ada, tapi jumlahnya masih kecil. Jadi ke depan memang sesuai dengan harapan pengunjung itu ada di sini beberapa kafe-kafe yang bertaraf internasional nantinya ya. Objek wisata yang dikelola dan menjadi daya tarik wisata kawasan Pantai Pandawa meliputi pantai dengan pasir putih, wisata spiritual, dan wisata budaya. Walau kita bisa bebas menikmati keindahan pantai ini, namun ada beberapa aturan nih yang agaknya harus dijaga, terlebih bila pengunjung yang tak dapat berenang perlu memperhatikan batas tanda di pinggir pantai. Karena kalau kawasan wisata itu memang kita akan mempergunakan istilah Sabtapsona. Jadi di sana di Sabtapsona itu ada keamanan, kenyamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Nah ini perlu ada semacam aturan. Pertama misalnya kalau orang mau mandi itu ada pemasangan bendera, batas mana yang boleh, batas mana yang tidak boleh. Dan itu kita punya tugas lifeguard untuk mengawasi itu. Termasuk juga wisatawan itu mana yang tidak boleh dilakukan, ada tempat-tempat tertentu yang kita sucikan, ada 4 titik yang mesti harus kita sucikan. Jadi pada titik-titik tertentu itu kita harus bagaimana pantau pengunjung biar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat. Tanda-tandanya Ada, model seperti di sana itu puranya itu ada tandanya, di barat juga ada, nah, sehingga pengunjung tetap ada dalam pantauan. Nah selain itu pengunjung biasa tidak ada larangan khusus, tapi untuk pengunjung yang ingin bermain tetap itu ada pemantauan. Jadi kalau di air ada tanda-tanda bendera yang diawasi oleh lifeguard. Jadi itu kan. Secara umum perkembangan unit usaha Pantai Pandawa dalam 2 tahun terakhir, yakni tahun 2015 dan 2016 berjalan dengan cukup baik. Perkembangan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu tingkat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, maupun kegiatan-kegiatan pihak ketiga lainnya yang dilaksanakan di kawasan Pantai Pandawa. My name is Charlene. Charlie, where do you Yes. come from? I'm come from France. France. Yes. It's the first time you come here Yes. On the beach or on the belly? in this Yes, the first time. the beach Yes. or Bali. Bali is the first time. Yes. What Yes. do you think of this?
this beach and about Bali? Oh, this beach, I think it's so beautiful and no tourists, and say it's different for the beach in Kuta, yes, in North. What's the difference? Because in North, many people, many tourists, many shop, many yes, and I prefer here. When I choose Bali for destination with my husband, we want for honeymoon, yes, very tranquility, great holiday, yes, beach, and with my friend tell me for good population, yes, so we chose Bali. Pantai dengan pasir putih, wisata spiritual dan wisata budaya, penyelenggaraan kegiatan atraksi budaya, jasa fasilitas penyelenggaraan, outbound, kano dan lainnya, serta penjualan souvenir menjadikan pantai ini menjadi destinasi apik di Bali. Selain menikmati pantai, di sepanjang jalan menuju pantai, kita bisa melihat patung-patung Pandawa yang megah di tepian bukit yang ukurannya sangat besar dan indah. Nah, terkait dengan patung, nah kenapa di sana ada patung? Karena pantai ini dulunya bukan pantai Pandawa namanya, pantai Penyekjekan orang, pantai Penyekjekan atau pantai Belasti. Nah, ketika ini dijadikan objek, ada ide dari tokoh masyarakat, bagaimana pantai ini kita berikan nama pantai Pandawa. Nah, kenapa itu disebut pantai Pandawa? Jadi secara tidak sengaja penggarapan ini infrastruktur jalan itu kurang lebih 12 tahun itu 12 tahun, dan itu dibiayai oleh masyarakat adat itu sendiri. Nah, ternyata 12 tahun itu tidak dirancang. Kalau kita kaitkan dengan filosofi tentang sejarah Mahabharata ya, untuk Pancapandawanya itu waktu Pancapandawa dibuang ke hutan itu juga 12 tahun. Nah, itu dikaitkan ke sana, Nah, sehingga tokoh masyarakat kita saat itu mengubah nama pantai Penyekjekan ini menjadi Pantai Pandawa. Nah, sehingga untuk ada ikon Pandawa itu kan mesti harus ada ikonnya di sini. Nah, dibuatkanlah gua-gua di sana, 6 gua untuk patung Pantai Pandawa, termasuk ibunya itu Dewi Kunti. Itu sejarah anunya patungnya ya.
harapan kita Pantai Pandawa ini kan bukan milik masyarakat Desa Adat itu saja, tapi kita berharap bagaimana Pandawa ini menjadi milik masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Nah, sehingga orang mau berkunjung ke objek wisata Pantai Pandawa yang kita punya ini. Kenapa demikian? Karena dengan adanya dibuka objek wisata Pantai Pandawa ini secara khusus itu bisa memberdayakan masyarakat lokal kami. Jadi dengan adanya objek ini sehingga masyarakat kami itu dari segi penghidupannya itu bisa lebih maju dari sebelumnya. Karena dulu sebelum tahun 99 itu masyarakat kami itu rata-rata di bawah garis kemiskinan. Ya, begitu ada pertanian rumput laut, jadi status masyarakat miskin itu bisa kami hapus. Itu mulai tahun 2011 itu sudah nol kemiskinan. Dan sekarang dengan adanya pariwisata ini, jadi ya Asungkaro, alhamdulillah masyarakat kami itu tidak ada yang tidak punya pekerjaan. Pesona Pantai Pandawa mengingatkan kita akan perjuangan para Pandawa. Pesona wajah Indonesia, pesona Bali, dan pesona Pantai Pandawa.